Bisa menunaikan ibadah haji merupakan impian setiap umat muslim, terutama bagi masyarakat Indonesia. Kini hampir setiap tahun ada ribuan jemaah haji tanah air yang berangkat ke Tanah Suci Mekah untuk melaksanakan rukun Islam kelima ini. Bahkan sampai kini, Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan kuota pemberangkatan haji terbanyak di dunia. Namun tahukah Anda bagaimana sejarah perjalanan ibadah haji Indonesia di zaman dahulu, termasuk di era kolonial Belanda? Dan siapakah orang pribumi pertama yang berhasil melakukan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah? Secret Story, ungkap rahasia di balik cerita. Dalam Islam, disebutkan ibadah haji pertama kali diperintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kala itu, Nabi Ibrahim bersama putranya yaitu Nabi Ismail mendapat perintah dari Allah SWT untuk meninggikan Ka'bah dan menyerukan panggilan haji. Sejak saat itu, haji dilakukan oleh umat selanjutnya sampai sekarang. Lalu terkait pertanyaan siapa haji Indonesia pertama, sebenarnya tidak ada data atau catatan pasti yang menyebutkan hal ini. Namun ada beberapa sumber yang menceritakan tentang kisah ibadah haji dan diyakini banyak orang sampai saat ini. Naskah kuno Purwaka Caruban Nagari dan Negara Kertabumi menyebutkan bahwa Brata Legawa adalah orang Nusantara pertama yang melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci. Brata Legawa adalah putra dari Raja Galuh yang berkuasa pada abad ke-13 atau sekitar tahun 1380-an. Di masa ini diperkirakan Islam pertama kali masuk ke Pulau Jawa. Sementara dalam catatan sejarah lainnya, tepatnya di era kolonialisme Belanda, Pangeran Abdul Dhohar, putra dari Sultan Ageng Tirta Yasa Banten, disebut-sebut sebagai orang Indonesia pertama yang melaksanakan ibadah haji. Kala itu Abdul Dhohar berhaji pada tahun 1630 dengan menggunakan kapal layar. Konon perjalanan dari Aceh sampai ke Jeddah, Arab Saudi memakan waktu selama 2 tahun. Dadi Darmadi, seorang pegiat sejarah yang juga dosen di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Jakarta, membenarkan adanya sejarah tersebut. Menurut Dadi, memang banyak penelitian dan catatan dari para sejarawan Islam yang menyebutkan kegiatan berhaji sudah mulai dilakukan orang Nusantara sejak awal abad 16. Kalau kita lihat dalam beberapa catatan para sejarawan dan ahli filologi, banyak yang menyebutkan bahwa mulai abad 16 itu sudah mulai ada orang-orang dari Kepulauan Nusantara yang berani berangkat haji ke Tanah Suci Mekah. Tentu ini kita nggak bisa membayangkan bagaimana caranya ya, tapi itu sudah ada catatan mengenai itu. Salah satunya merujuk pada sebuah buku yang berjudul Historiografi Haji Indonesia, tulisan Saleh Putuhena. Dalam tulisannya, Saleh menyebut Lodovico di Bartema, seorang penjelajah Roma pertama yang mengunjungi Mekah pada tahun 1503, mengaku melihat keberadaan orang Nusantara yang disebutnya dengan orang India Timur Kecil. Saleh menyebut orang Nusantara yang dilihat oleh Bartema tersebut bisa saja adalah jemaah haji dari Indonesia. Namun begitu, Saleh belum bisa merinci bukti lebih detail siapa dan dari mana asal orang Nusantara yang dimaksud. Saya kira almarhum Dr. Saleh Putuhena adalah orang yang sangat berjasa menuliskan pertama kali historiografi haji Indonesia dengan sangat lengkap dan menulis disertasi di Belanda. Nah, mengenai siapa orang Indonesia pertama, itu kita terus terang saya belum pernah menemukan yang lebih spesifik, dan tentu saja bukan orang pertama yang melakukan ibadah haji. Orang yang pertama kali melakukan ibadah haji ya tentu saja adalah Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Tapi setelah itu kemudian banyak ulama-ulama mengajar di kota suci Makkah dan Madinah. Kemudian banyak santri-santrinya, kalau bisa disebutkan demikian. Para murid-muridnya itu datang dari berbagai belahan dunia Islam, termasuk dari Asia Tenggara atau dunia Melayu atau Nusantara itu. Baru pada tahun 1556 muncul titik terang terkait siapa orang Nusantara yang diyakini pertama kali berhaji.
Ditemukan catatan berbahasa Portugis yang menyebutkan telah ada 5 buah kapal besar dari Aceh Indonesia yang berlabuh di Jeddah Arab Saudi. Saleh Putuhena juga mengatakan rombongan ulama-ulama Aceh yang berkunjung ke Mekah ini awalnya bukan berniat untuk berhaji, melainkan berdagang dan menimba ilmu agama. Selain itu, banyak juga para ulama yang terlibat konflik dengan kolonial Belanda sehingga memilih untuk tinggal di Mekah untuk mencari legitimasi politik. Setelah berada di Tanah Suci, akhirnya mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk menunaikan ibadah haji. Dalam catatan sejarah yang lain, bahkan sebenarnya yang bisa dibuktikan itu adalah orang-orang dari Nusantara yang pergi ke sana karena bukan hanya untuk haji sebetulnya, tapi karena misalnya menjadi korban konflik politik antara ulama-ulama pada saat itu, tokoh-tokoh adat masyarakat Nusantara waktu itu dengan Belanda. Karena waktu itu kan Belanda sudah mulai bercokol di Indonesia abad 17. Yang kedua adalah berdagang, betul. Jadi di masa silam bukan rahasia lagi bahwa orang naik haji itu dalam rangka dia membiayai dirinya untuk pergi haji, mereka membawa bekal selama perjalanan dan juga membawa barang dagangan. Dadi Darmadi menyebut ada sebuah bukti yang mengindikasikan adanya kegiatan perdagangan orang Nusantara sampai ke kota Mekah, yaitu adanya bahan material bangunan jenis kayu dari Asia Tenggara yang digunakan untuk pembangunan Ka'bah. Dalam catatan sejarah, bangunan Ka'bah yang ada di kota suci Mekah itu ada tiang-tiang pancang yang ada di dalam gedung Ka'bah pada masa itu terbuat dari kayu-kayu yang diduga itu adalah datangnya dari Asia Tenggara. Tidak tahu apakah itu dari Indonesia, dari Malaysia, dari Thailand, dari mana, kita tidak tahu. Tapi ada jenis-jenis kayu, pohon yang itu tidak mungkin itu ada di kota Mekah. Seiring berkembangnya zaman dan teknologi di era abad 19, keberangkatan haji sudah mulai berjalan lebih efisien. Perjalanan menuju ke Mekah sudah bisa dilakukan dengan kapal uap Belanda yang membutuhkan waktu tempuh lebih cepat, yaitu 6 bulan saja. Biayanya sekitar 1.000 gulden atau setara dengan 70 juta rupiah per orang. Di masa inilah banyak yang menyebut sebagai awal ibadah haji Indonesia, karena telah jelas teridentifikasi proses keberangkatannya. Hal ini juga diperkuat dengan pengakuan para penjelajah Eropa yang menyebut secara spesifik melihat orang-orang dari suku Jawa sedang melakukan ibadah haji di kota Mekah. Tapi kalau kita lihat kepada catatan perjalanan haji yang dilakukan oleh orang Eropa yang lain, misalnya Burckhardt atau Burton ya, itu abad 19, itu dia udah mulai cerita bahkan bukan hanya orang Nusantara, orang Jawa. Hanya saja istilah Jawa juga pada saat itu, apakah itu merujuk kepada Jawa pulau saja atau Jawa juga termasuk di dalamnya Kepulauan Nusantara dan dunia Melayu pada umumnya yang memang menganut agama Islam mayoritas gitu. Sepulang dari Tanah Suci, mereka yang sudah melakukan ibadah haji sangat dihormati masyarakat. Sosoknya dianggap pantas menjadi pemuka agama, sehingga banyak di antaranya yang kemudian mendirikan pondok pesantren dan berbagai gerakan keagamaan. Akhirnya dari tahun ke tahun pun semakin banyak orang yang berminat pergi berhaji. Cerita-cerita agak heroik ya dari orang-orang Indonesia yang pergi ke Mekah, kemudian belajar di sana, dapat ilmu, pulang-pulang menjadi ulama besar, buka pesantren dan ini. Nah itulah yang juga menjadi cikal bakal pesantren dan gerakan-gerakan keagamaan di Indonesia kan. Namun, kondisi masyarakat Indonesia yang kian agamis rupanya dianggap sebuah ancaman yang serius bagi pemerintahan Hindia Belanda kala itu. Mereka khawatir orang-orang yang telah pergi berhaji tersebut nantinya akan melahirkan dan menyebarkan paham pan-Islamisme yang bisa melakukan perlawanan terhadap kolonial Belanda.
Pemerintah kolonial Belanda pun mencari cara untuk bisa mengendalikan kondisi tersebut. Belanda lalu memberi embel-embel haji di depan nama setiap orang yang sudah melaksanakan ibadah haji. Tujuannya agar lebih mudah dalam hal pengawasan dan identifikasi personal. Konon dari sinilah awal mula penyebutan gelar haji di Indonesia yang akhirnya melekat dan dipakai sampai sekarang. Meski kini gelar haji dianggap sangat prestis alias sebuah titel terhormat dan membanggakan, dulu seseorang yang diberikan gelar haji justru akan merasa takut dan mawas diri karena telah menjadi target pengawasan kolonial Belanda. Di Indonesia, awalnya justru pemerintah Belanda menaruh nama gelar haji itu dalam rangka mengidentifikasi gitu, supaya dikenalin gitu. Jadi kalau ada apa-apa nih hajinya itu begitu. Tapi seperti yang juga disampaikan oleh Suno Nugroho ya, bahwa dia bilang yang harus ditakuti dari orang-orang dari Hindia Belanda dan Nusantara yang pergi haji itu bukan orang-orang yang naik hajinya gitu. Orang-orang naik haji sih kadang-kadang orang awam biasa aja. Orang-orang bahkan kata Suno Nugroho banyak orang naif gitu, nggak punya sikap politik, mereka pengen beribadah aja gitu. Nah mereka ini harus dibantu difasilitasi kata Snow, meskipun jangan banyak-banyak gitu kan, dibatasi juga jumlahnya. Nah yang harus diwaspadai kata Snow itu adalah orang-orang dari Hindia Belanda, orang-orang dari Kepulauan Nusantara yang lama tinggal di Mekah menjadi mukimin. Dan mereka itu adalah orang-orang yang udah terpengaruh oleh gagasan-gagasan pan-Islamisme itu. Lalu, siapakah sosok orang Indonesia yang mendapatkan gelar haji pertama kali? Hingga sekarang tak ada yang tahu, bahkan tidak ada data dan catatan sejarah yang menuliskannya. Sejauh ini belum menemukan data-data yang konkret mengenai siapa. Ini kan kalau siapa kan harus jelas namanya siapa, haji siapa, orang mana, tahun berapa gitu kan. Kita belum mendapatkan data-data itu, tapi memang betul ada kesaksian-kesaksian. Baik itu orang-orang Eropa yang melakukan perjalanan bukan ke Mekah misalnya ke Istanbul, ke Turki ya kan. Sudah mencatat adanya orang-orang dari Asia Tenggara yang pergi itu. Kemudian juga para penjelajah Eropa yang saya sebutkan tadi, Burckhardt, kemudian Richard Burton, itu pada abad 18, pada abad 19 sudah menyebut, bahkan bukan hanya spesifik Nusantara, Jawa, dia sebutnya Jawa. Meski masih menjadi misteri, sebenarnya yang terpenting adalah bukan siapa yang pertama berhaji, tetapi siapa selanjutnya yang akan berhaji. Secret Story mengungkap rahasia di balik cerita.